Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Alfi Hunayfi dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perjalanan dakwah dari masa Nabi Allah Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah hingga zaman kolonial seperti ini. Jadi agama Islam ini adalah agama yang suci yang bersumber langsung dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan secara langsung dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Perkembangan agama Islam pada masa Nabi Muhammad dijalankan dengan bentuk pemerintahan yang berpedoman pada prinsip dan norma-norma ajaran agama. Sebelum agama Islam datang di wilayah semenanjung Mekah dan Madinah, situasi dan kondisi sepanjang wilayah itu sangat tidak mencerminkan kehidupan umat manusia yang terpuji. Situasi dan kondisi masyarakat di wilayah Jazirah Arab ini diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan. Istilah ini disebut sebagai paganisme. Jadi bobroknya moralitas di wilayah Jazirah Arab ini membuat negara ini terus berkembang dan belum mendapatkan kemajuan yang pesat dalam bidang agama maupun akidah. Seiring berjalannya waktu, agama Islam ini mulai berkembang pesat di wilayah Mekah yang dibawakan oleh Nabi kita, baginda Nabi Allah Muhammad, dalam melalui penyebarannya. Agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ini tidaklah mudah dan menghadapi banyak sekali rintangan dan tantangan dari kaum jahiliyah, sehingga Nabi Muhammad mendapat perlawanan yang amat keji dari masyarakat Mekah. Sebagai Rasul penutup, Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah mukjizat Al-Quran sebagai petunjuk yang paling sempurna, sehingga Islam yang dibawa oleh Nabi ini sebagai ajarannya yang paling sempurna, sebagai nikmat Allah yang cukup, dan sebagai agama yang diridhai Allah. Hingga pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah 8 Juni 632 Masehi, masyarakat Mekah dikejutkan dengan kabar duka yang mendalam bahwasanya Nabi Muhammad telah wafat di usia 63 tahun. Sepeninggalnya Nabi Muhammad ini, agama Islam koyah, sehingga Nabi Muhammad wafat tanpa meninggalkan wasiat kepada seseorang untuk meneruskan kepemimpinannya. Setelah wafat, fungsi sebagai Rasulullah, pengemban risalah kenabian, tidak dapat disandangkan lagi kepada manusia manapun di dunia ini, karena fungsi tersebut adalah hal yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terdapat suatu perselisihan bahwasanya ada sekelompok orang yang ingin mengajukan Abu Bakar sebagai kekhalifahan. Dari kelompok lain juga mengajukan calon yang akan meneruskan kepemimpinan Rasulullah itu, yaitu Ahlul Bait Rasulullah, Abdullah bin Abbas, atau nama lainnya Ali bin Abi Thalib. Kelompok lain juga berpendapat bahwa yang berhak buat meneruskan dakwah Rasulullah ini kaum Quraisy. Dan juga dalam golongan lain mengajukan yang berhak meneruskan dakwah Rasulullah ini kaum Ansor. Sehingga pada masa penghujung peradaban Islam yang mulai maju setelah sepeninggal Rasulullah, 4 pengganti beliau dan pengurus pengembangan dakwah dalam penyiaran agama Islam ini dipimpin oleh seseorang yang adil, dipimpin oleh 4 sahabat Nabi yang terdekat selama 30 tahun kepemimpinan tersebut. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq dari 11 hingga 13 Hijriah. Yang kedua Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah. Yang ketiga Utsman bin Affan dari tanggal 23 hingga tahun 36 Hijriah. Yang keempat dan terakhir Ali bin Abi Thalib dari tahun ke-36 hingga 41 Hijriah. Dalam bidang pemerintahan, 4 khalifah inilah yang telah memberikan suatu pengaruh yang besar bagi perkembangan peradaban agama Islam. Kemajuan dan perkembangan agama Islam ini sangat pesat, ditandainya dengan perluasan dan penyebaran agama Islam hingga mencapai ke seluruh wilayah negara Islam setelah sepeninggal Rasulullah.
Jadi dipegang 4 khalifah yang agung ini yang diberi gelar Al-Khulafa Ar-Rasyidun atau Khulafa Rasyidin. Dalam perjalanannya di jalanan Allah ini menegakkan agama Islam, keempat khalifah ini bisa dibilang telah berhasil dalam menorehkan tinta emas di dalam perjuangannya. Ada dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini diambil dari Umayyah bin Abd Asy-Syams atau Muawiyah bin Abd Sufyan, seorang sahabat Nabi yang menjadi khalifah saat memimpin pada tahun 661 Masehi hingga 680 Masehi. Secara garis besar, era kekhalifahan Umayyah ini terbagi atas dari dua periode utama, yakni tahun 661 hingga 750 Masehi yang berpusat di Damaskus, yang kini berubah nama menjadi kota Suriah. Kemudian periode 756 hingga 1031 Masehi di Spanyol. Berdirinya dinasti Umayyah ini bermula dari peristiwa Takhim atau Perang Siffin yang dipaparkan oleh Abdul Syafi Muhammad Abdul Latif. Ini adalah perang saudara antara kubu Muawiyah I kontra Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat setelah wafat Nabi Muhammad. Jadi dari semua perjalanan Nabi Muhammad, para sahabat dinasti Umayyah hingga kini itu banyak rintangan serta tantangan. Jadi banyak juga kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya untuk bekal kita di akhirat sesuai baginda Nabi yang ajarkan kepada kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.